hadiah. Ibu emang nggak seneng ya kalau cucu sendiri, darah daging sendiri mendapatkan hadiah dari pihak keluarga menantu? Itu pertanyaan netizen, saya lagi live. Saya tidak tahu, demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak tahu, ini ya, demi Allah, demi Rasulullah. Saya tidak tahu ada hadiah dari mas itu. Saya kan lagi live. Jadi, Mami ini ada loh dikasih hadiah gelang apa. Terus saya bilang, gelang apa gitu kan? Gelang emas. Terus saya tidak tahu gelang apa. Karena saya memang di rumah itu jarang cari gosip. Karena tapi saya katanya dia kasih gelang nggak, Mami? demi Allah saya tidak tahu. Oke. Demi Allah saya tidak tahu. Ya. Baik, buat Ibu Nursia yang kita dengar, Ibu Nursia ini sebenarnya memberikan 2 syarat yang sepertinya tidak dilakukan atau tidak terpenuhi oleh Ari Kriting. Emang syarat apa yang diberikan sama Ibu Nursia untuk Ari Kriting sebagai seorang menantu? Berulang kali, berulang terus mulai dari belum kawin. Ini permintaan saya belum kawin. Karena Indah mintanya mau direstuin. Jadi saya bilang, loh kawin kayak keboy banget ya. Sementara kakaknya yang pertama kan dilamar dengan baik-baik, datang keluarga. Terus kita ada pengajian, kan kaget saya. Terus yang penting diiyakan aja katanya. Jadi saya berpikir ini maaf ya, kayak binatang itu kawin kayak keboy begitu. Maaf ya. Ya, baik. 2 syarat itu emang apa? Saya minta Indah Permatasari diruqyah. Dan si laki-laki itu bagaimana caranya kalau misalnya dia tidak berbuat yang seperti saya tuduhkan selama ini. Karena Indah kan mulai dari aur-aurnya itu kan pokoknya draktis. Yang dituduhkan apa? Berubah bumi dan langit. Apa yang dituduhkan? Saya minta mubahalah. Kalau memang tidak dia mubahalah. Mubahalah itu sumpah di atas sumpah. Kalau memang dia tidak berbuat, pocong gitu. Ya. Tidak berbuat apa? Tidak berbuat, dia dia mendukunin. Supaya Indah itu tidak pulang-pulang dari rumah. Jadi Ibu menduga bahwa Ari Kriting ini Dukunin. menggunakan sesuatu gitu? Bukan menduga-duga, saya tahu si Kriting itu bayar orang di mall. Di mall Cibubur. Bayar apa, Bu? Bayar bukan santet untuk menyerang kembali saya. Tahu dari mana? Apakah ada faktanya? Ada fakta. Makanya kenapa saya selalu berani ngomong di depan live. Di depan live saya selalu ngomong. Itu bisa dibuktikan? Bisa. Ada orangnya. Buktinya apakah hanya omongan? Ada omongan. Saya lihat dengan mata kepala, itu dari rumah diantar sama Indah, itu orang menuju ke mall. Dan orang itu pula bilang bahwa saya sudah dibayar sebegini supaya menyerang kembali ke saya. Ada statement dari orang tersebut? Ada, BA dari keluarganya. Oh, wow, baik. Nanti. Nah, makanya kenapa saya berani ngomong. Makanya Ibu minta Indah diruqyah gitu? Diruqyah dan mubahalah. Tapi Ibu, saya ada pertanyaan. Ya, oke. Kasus ini kan viral sudah lama ya? Sudah lama banget. Yang menjadi pertanyaan buat saya, apakah Ibu berusaha atau dari pihaknya Indah sendiri, anaknya Ibu berusaha untuk anak dan Ibu berjumpa ngobrol 4 mata dari hati ke hati? Saya minta sama Indah Permatasari panggil orang tuanya yang melahirkan sama orang tua melahirkan itu laki-laki. Duduk bersama dengan saya. Kalau memang benar-benar mau masuk ke keluarga saya, ayo kita duduk manis. Oke. Ibu, sampai sekarang. Itu tadi Ibu mengatakan bahwa ini ilmu hitam berarti tandanya kalau santet. Saya mau tanya sama Ibu, kalau perasaan Kak Indah sendiri ke suami tercintanya sekarang, apakah itu asli atau tidak asli kalau menurut Ibu? Tidak. Demi Allah, demi Rasulullah, saya merasakan perbandingan Indah yang sayang sekali sama saya, bencinya luar biasa. Ada apa dengan Indah Permatasari bencinya sama saya? Tidak pernah saya ngomong dari 2018 sampai sekarang saya diam. Tidak pernah saya meminta sesuatu, cuman itu doang. Ya, tapi kan segala sesuatu tanpa ridha Allah tidak akan terjadi ya Ibu. Ya benar. Otomatis kan keburukan ini atau kezaliman ini seandainya terjadi diduga, berarti kan atas ridha Allah. Benar, bagaimana Ibu menyikapi hal ini? Kenapa saya menyikapi masalah ini saya diam? Saya tahu, oh ini kemauan Allah dengan cara begini. Makanya saya lebih banyak diam di rumah mulai dari 2018, 2019 si Brekele ini dia bawa lari ke kampungnya.
tidak minta izin sama saya dari 2019 sampai detik ini. Baik, berarti ibu merasa sebagai mertua selama ini diam? Saya diam, saya tahu kawinnya kakak. Baik. Saya tahu tempat hari hanya kakak. Saya tahu jamnya kakak. Tapi saya tidak mengeluh, tidak memarahi, tidak memaki orang di mall atau di restoran itu. Saya diam di rumah. Baik. Buat Ibu Nursia sendiri, apakah dari Indah dan juga Ari Kriting, pernahkah sekalipun untuk datang meminta maaf berdua kepada Ibu Nursia? Malah saya yang minta maaf Pak Kakak. Tidak pernah itu orang minta maaf sama Ibu datang? Indah sebetulnya dia suruh keluar papinya ke mall, ketemu habis kawin 5 bulan lebaran kan. Tapi papinya tidak mau. Kata papinya, saya sudah berbuat salah ke mamimu. Saya kasihan mamimu, kaulah yang datang. Akhirnya dia datang. Tapi laki-laki itu turun di bawah, belum masuk di dalam rumah. Tapi Indah tidak mau ketemu sama saya. Akhirnya saya datangi di belakang kebun. Saya langsung peluk, saya minta maaf. Peluk siapa? Indah Permatasari. Apakah peluk Ari Kriting juga? Kan itu laki-laki itu kan di bawah sana di dalam mobil, Jadi nggak ketemu. nggak masuk, nggak Ibu masuk. Nursia, aku ada pertanyaan satu. Iya. Kan itu katanya diguna-guna. Iya. Kan maksudnya guna-guna kan secara kasat mata gitu. Iya. Yang paling signifikan banget yang kena bawa itu karena misalnya apa? Yakin bahwa diguna-guna? Apa muntah atau apa gimana gitu? Itu muntahnya di Bima sayang. Saya bawa Rukia di Bima, demi Allah, demi Rasulullah. Muntah itu berlendir-lendir sampai Indah bilang, ini kan ceritanya Rukia ini keluarga saya, penghafal Al-Quran kemanakan saya di Bima di Ngarlo itu. Akhirnya Indah di dalam rumah di kamar, dia tidak mau keluar. Tapi kita siapkan itu baskom, itu berlendir-lendir itu muntahnya. Sampai Indah bilang, kenapa sih kalian ini kasih makan apa saya katanya. Itu muntahnya berlendir-lendir darah. Ya, tapi sementara ini kan masih dugaan ya Bu. Ya. Tapi betulkah Ibu juga sempat mengeluarkan statement bahwa dugaan ilmu hitam ini membuat orang di rumah menjadi sakit-sakitan? Semua 4 kali masuk ular di rumah saya. Sebetulnya 4 kali ular masuk rumah Masuk, Ibu? Ibu 3 rumah kali. belakangnya tapi kan kebun. kan semua orang di belakang rumah kebun, rumah saya bersih. Oke. Ini lantai putih semua, catnya putih semua. Loh kok ada di bawah tempat tidur itu ular? Di bawah Harusnya itu di semak belukar ularnya. Demi Allah itu lemari tidak ada, baru selesai ditehel, cuman tempat tidur doang. Itu 7 bulan papinya kan uring-uringan. Akhirnya saya ruqyah mandiri. Demi Allah ini, saya ruqyah mandiri, mengigau terus dia. Akhirnya saya bilang sama papinya, papi tolong seumur kawin saya tidak pernah saya minta sama suami saya itu sholat tahajud bersama-sama. Tapi saya minta sholat tahajud bersama-sama pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi, papinya tidak mau, mengigau terus. Akhirnya apa yang terjadi, selesai sholat tahajud saya, itu ular itu di dalam tempat tidur loh. Baik, kita berharap tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tentu menimbulkan prasangka yang kurang baik ya. Tapi kita juga melihat bagaimana dari Ibu Eva Manurung dan juga dari Ibu Nursia. Tentu saja pastinya berharap yang terbaik untuk pernikahan anak-anaknya ya. Tapi momen pertemuan Ibu Eva Manurung dan juga Ibu Nursia ternyata sempat rekam juga, bahkan banyak yang bilang, bahkan statement dari mereka sendiri menyatakan bahwa mereka adalah bestie nih Sobat Ambiar. Kita kasih lihat dulu ya. Kata netizen nih cocok jadi bestie, gimana nih? Ya iya dong, ketemu sama kita kan sekarang udah jadi bestie ya. Biarlah mereka mama ya, jangan suka menghina tulis ya. Jangan samakan aku dengan yang lain. Bring it back, this house very dance. Let's liven up this trend. Yeah, hands up my friend. Hey, hands up my friend. Lucu banget sih, ya Allah, mama sama mami ini. Jadi merasa punya nasib yang sama gitu ceritanya? Kalau nasib saya kan dihujat sama netizen. Ibu Eva juga dihujat sama netizen. Dari hal itu sama Nah, iya, kebetulan saya kan dikasih ketemu di situ. Saya belum tahu ini beliau ini Mamanya Kak mamanya Virgo. Virgo. Tapi selalu orang bilang Virgo. Di situ baru saya tahu bahwa masalahnya mamanya Virgo dan mamanya ini begitu. Jadi saya tidak tahu di situ doang. Akhirnya Ibu Nursia, Bu, kalau misalnya ada production house ya atau produser TV lagi nonton terus ngajakin, Ibu Nursia kayaknya cocok cocok nih main main film, main sinetron. sinetron jadi Ayo. artis. Mau nggak? mau lah. Mau tuh.
dari bilang sama Karen, Ibu Nursia ini kelihatan orangnya agresif. Jadi kalau dapat apa-apa tuh langsung dijawab Ayo, langsung. biar berbagi. Berceritanya Saya gitu, berbagi, agresif. mau belikan beras satu trek orang. Benar, nanti kalau Dewi Persik izin, ibu yang gantiin ya Bu ya. Nanti kita akan wisata kita tadi bagi-bagi ya.